Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Nur Aida dengan nomor NIM 037. Dan saya Reva Halimatun Agustina dengan akhiran nomor NIM 041. Dan saya Nur Amalia Putri dengan NIM 052. Kami mahasiswi dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Kami di sini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS Cirebon Studies dengan dosen pengampu Bapak Haji Basiron MA. Di sini kelompok kami akan mengadakan penelitian sejarah Goa Sunyaragi. Ini saya dari Syekh Nurjati Cirebon ingin mewakili lagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Amalia Putri. Kalau kakak sendiri? Kalau aku Iksan. Di sini deh saya juga ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Kalau boleh tahu, kapan sih Goa Sunyaragi itu pertama kali dibangun? Kalau pertama kali dibangun udah lama banget, sekitar abad ke-16, tepatnya tahun 1596 dan 1429 lalu. Itu pada masa pemerintahan Keraton Cirebon dan dipimpin oleh Panembahan Pakualaman pertama. Nama aslinya Pangkat Mas Jaya India yang maju pada abad ke-15. Dan kalau boleh tahu juga nih, siapa sih tokoh yang membangun Goa Sunyaragi? Tadi Pangeran Mas Jaya ini Panembahan Pakualaman pertama dan arsiteknya berasal dari Jawa, wilayah keturunan Majapahit dan bernama Raden Saleh. Untuk tujuan dari Goa Sunyaragi ini dibangun itu pada masa itu apa? Kalau Sunyaragi dibangun tentu sesuai dengan namanya Sunyaragi, Sunya yang berarti sunyi, ragi yang berarti raga, yang dimana fungsi utama dari Sunyaragi digunakan sebagai tempat meditasi, tempat bersemedi, tempat bertawasul untuk keluarga Kesultanan Cirebon. Dan sebetulnya Sunyaragi nama aslinya bukan ini, tapi nama aslinya Taman Kaputren Panyuki Raga, yang dimana ada Taman Kaputren di situ yang berarti digunakan juga sebagai taman dari putra putri, sebagai tempat main, sebagai tempat rekreasi. Baru Panyuki Raga tadi Sunyaragi itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kak, kalau boleh tahu di Goa Sunyaragi ini ada beberapa macam gua ya? Kalau di sini kurang lebih ada 10 gua, dan ada beberapa situs yang lain kayak patung, logo, terus juga hiasan-hiasan gitu di dalam. Kurang lebih ada sekitar 20-an situs lebih bahkan. Lihat juga ya? Banyak. Boleh lihat, Kak? Boleh lihat, boleh masuk ke dalam ya.
zaman dulu Sultan kesennya lagi meditasi di dalam gua-guanya. Itu gua tempat tidur, gua tempat istirahat. Dua kamar yang sebelah kanan kamar Sultan sama keluarga, yang sebelah kiri kamar yang lain. Tak ahli ya, tinggal di sini. Bagian selatan berada di sana. Kayak gini, ini bagian dalam dari Sungai Ragi, semuanya dibangun menggunakan batu karang laut dan batunya bukan dari Cirebon, ini batunya diambil dari pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta. Di bawah dari sana direkatkan menggunakan pasir gunung yang sudah ada semacam perekat, semacam semen, dan juga dipadukan dengan putih telur. Oh, dikirain ini asli dari sini, Kak. Oh. Dari luar ya? Dari luar untuk batu karangnya. Iya. Tapi kalau perekatnya ini pasir gunung. Tadi kalau putih telur Malaysia bukan telur beneran, ini hanya sebuah filosofi makna kiasan yang dimana putih ini sebagai makna dari hati yang suci dan juga telur itu bulat yang berarti bulatkan tekad. Jadi zaman dulu orang yang bangun Sungai Ragi ini kayak putih telur karena punya tekad yang kuat sama niat yang suci. Jadi bukan pakai telur beneran gitu. Berarti cuma makna kiasannya. biasanya. Setelah masuk ke dalam, ada gua paling pertama sebelah kiri saya, namanya Gua Pawon. Kalau dari bahasa Jawa artinya dapur ya. Iya. Tapi dapur di sini bukan dua tempat masak. Ini kalau zaman dulu dua tempat nyimpen makanan hajat. Dimasak di keraton, sudah matang, sudah jadi dibawa ke Sungai Ragi baru disimpan di dalam. Jadi semacam kulkas kalau sekarang. Karena di samping buat simpan makanan, karena di sampingnya ada pendingin ruangan. Ada tempat air. Lalu di samping Gua Pawon ada Gua Lawa. Fungsinya sama seperti pawon, jadi kalau Gua Pawonnya penuh makanan dipindah ke Gua Lawa. Kulkas 2 pintu sekarang. Iya. Dua-duanya kulkas. Ini ada pendopo. Tempat ini barangkali mau masuk boleh. Jadi pendopo di sini namanya mandi beling, yang dimana mandi ini artinya tempat duduk, beling ini karena terbuat dari marmer, dan zaman dulu marmernya dibersihkan sampai menjilap kayak beling kayak kaca. Jadi mandi beling, di sampingnya banyak gambar-gambar juga, hiasan-hiasan. Ini keramik-keramik Eropa sekitar abad ke-18. Lalu di bagian depan, ini pun dari Sungai Ragi, namanya Gua Peteng. Di bagian tengah ini gua utama dari Sungai Ragi, yang zaman dulu digunakan sebagai tempat meditasi. Baru di atasnya ada cukup Gua Puncit sebagai menara pengawas, tempat berjaga. Prajurit zaman dulu pakai panah, pakai tombak ya. Iya. Kalau sekarang mungkin semacam sniper itu di atas untuk berjaga area Sungai Ragi. Baru di bawahnya ada patung yang lumayan terkenal di Cirebon, terutama di Sungai Ragi, namanya Perawan Sunti. Perawan Sunti. Ya, yang dimana mitosnya kalau ada anak perempuan yang belum menikah menyentuh atau megang Perawan Sunti konon bakal dijauhkan dari jodohnya atau nggak dapet jodoh. Itu mitos dari Perawan Sunti. Ada patung gajah sebelah kanan di bawah. Sebelah sana ya. Betul, itu patung gajah yang zaman dulu ada air mancur dari gajahnya buat hiasan.
selain air mancur, sebelah kirinya ada Gua Langse, tempat berdoa sebetulnya. Karena Langse artinya tirai, zaman dulu ada semacam waterfall, air terjun dari Gua Langse. Betul, sebelah kiri. Sebelah kiri air terjun, sebelah kanan air mancur, bawahnya kolam Kaputron, tempat putra putri main air, sultannya istirahat di atas gitu. Kita lanjut lagi ya, kita ke area samping. Area namanya pelataran Taman Bujang. Bagian bawah ini ada pertama kita bakal lewatin namanya Gua Kelanggengan yang diambil dari kata langgeng artinya abadi, dan kalau zaman dulu Gua Kelanggengan digunakan sebagai tempat meditasi untuk melanggengkan sebuah harapan di Gua Kelanggengan. Di sampingnya ada patung Garuda yang dililit ular, sebenarnya bukan Garuda tapi patung Garudea yang dimana Garuda ini sebagai lambang kegagahan. Ular ini sebagai simbol masalah, dibangun menghadap ke arah timur matahari terbit karena filosofinya songsonglah kehidupan dengan gagah. Tapi ingat, segagah apapun manusia pasti akan punya masalah masing-masing di hidupnya. Itulah filosofi dari patung Garuda. Dan di atasnya ada Gua Padang Ati, kelihatan? Ini Gua Padang Ati digunakan sebagai tempat meditasi. Padang artinya terang, Ati itu hati. Jadi kalau zaman dulu punya banyak masalah, galau-galau, sakit hati, overthinking mungkin ya, itu di Gua Padang Ati, meditasi di atas, biar tenang hati. Nah, lalu di bawah lagi, di seberangnya ada monumen China, bentuknya seperti bongpai, makan China kuno. Ini dibangun sebagai bentuk mengenang masyarakat Tiongkok, masyarakat China zaman dulu, yang ikut serta membantu pembangunan Sungai. Dibangunlah sebuah monumen. Nah, mungkin di samping lagi, terakhir dari pelataran Taman Bujanggi ada sebuah pohon. Ini pohon kelengkeng yang seharusnya sudah berusia 420 tahun. Ditanam tahun 1604, udah lama banget, 400 tahun usianya. Tapi sayangnya 14 September kemarin tahun 2025 ini tumbang pohonnya. Jadi sudah tidak hidup lagi. Cuma bisa ada beberapa bagian batangnya tertanam, jadi harusnya masih hidup. Biasanya kalau sebelum ini hancur masih rimbun banget, rindang banget, masih banyak daunnya. Cuman sayangnya karena ada tragedi angin besar, akhirnya dia tumbang karena bentuk pohonnya miring atau naik. Jadi matinya bukan karena memang mati karena layu, mati karena memang udah tua sekali, tapi matinya memang karena bencana kena angin. Aku boleh nanya nggak? Boleh. Apa sih maknanya kelapa ditaruh di situ? Sebenarnya ini semacam tradisi yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat wilayah Sungai Ragi, bahwa ini sebagai bentuk untuk rasa syukur mereka karena sudah hidup di sini lama sekali, dengan ada Sungai Ragi juga sebagai sarana untuk rasa syukur aja gitu. Jadi memberikan suatu hal untuk kelapa di sini. Terima kasih. Sama-sama. Luas banget ini lapangannya.
depannya ada satu panggung besar namanya bangsal jinem, yang dimana bangsal di sini berarti ruangan, jinem dari dua kata, ada satu siji itu satu, 6 itu 6 ini karena rukun iman berjumlah 6, dan rukun iman pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada makna kedua, ada pujian dan guneman, yang berarti guneman di sini berarti nasihat. Pujian ini adalah hal-hal yang baik yang keluar dari mulut kita. Karena pertama ini digunakan sebagai tempat pidato dan juga memuji yang Maha Kuasa. Yang kedua pengingat bahwa kita sebagai manusia kalau ngomong yang baik. Ini makna dari bangsal jinem. Turun ke bawah ada dua lagi di sebelah kanan, namanya dua pengawal, yang dimana digunakan sebagai tempat istirahat para pengawal raja, pengawal sultan. Di bagian sebelah kanan dari dua Sunyaragi, baru sebelah kirinya di sana itu ada gua Simanyang yang digunakan sebagai pos jaga, semacam pos satpam. Baru di ujung depannya lagi ada pelataran pendek kemasan yang zaman dulu digunakan sebagai tempat pembuatan senjata atau cindramata yang terbuat dari logam. Depannya kolam hiasan namanya kolam Simanyang. Ada yang mengatakan sebagai kolam putih, teratai putih. Cuman sayangnya karena lagi kering lagi, jadi nggak ada isinya, nggak ada airnya ya. Tadinya ada ya Kak? Harusnya ada. Kita ke depan lagi menuju ke kita masuk ke dalam ya, menuju ke atas. Hati-hati kepalanya karena lebih pendek-pendek untuk pintunya. Yang kedua jangan lupa lihat ke bawah sambil tangga ya. Ini lumayan gelap, daripada ada yang bawa handphone lagi buat selfie ya. Oke, nice. Oke, hati-hati. Di bagian dalam dari gua pertama imitasi termasuk ini dari keluarga yang belum kita di bawah sini ya, kita akan di bawah. Kita jangan dulu di sini hadapnya ke arah barat, ke arah kiblat, dibuat panjang karena untuk ibadah munfarid sholat. Di seberangnya ada pagar, lalu di sini air, dikasih ventilasi udara. Ketika ada angin masuk dia jadi AC, pendingin ruangan. Alami ya. Kalau hati-hati agak lama. Sorry. Kepalanya maaf ya. Setelah keluar dari dua petang, sekarang ada di area ruang keluarga, ada dua kamar. Yang sebelah kiri namanya kamar kaputren untuk anak perempuan. Yang sebelah kanan kamar kaputra untuk anak laki-laki. Ini kamarnya dipisah, dan kamarnya kecil karena bukan kamar tidur. Ini kamar zaman dulu sebagai kamar belajar, study room, ya, homeschooling. Gurunya yang kesini belajar di sana. Kita ke depan lagi. Bagian sentral dari Gua Sunyaragi namanya Balai Kambang. Dinamakan Balai Kambang karena tempat ini zaman dulu mengambang di atas air. Karena sebetulnya 400 tahun yang lalu Sunyaragi dibangun tengah-tengah danau ya. Ini semuanya danau. Nama danaunya Segara Amparan Jati, yang dimana segara di sini berarti danau besar. Amparan Jati karena di ujung danaunya itu banyak pohon-pohon jati, hutan jati. Jadi kalau zaman dulu mau ke Sunyaragi naik perahu. Karena danau, betul, karena banyak air semuanya. Dan Balai Kambang ini bagian sentral, bagian tengahnya tempatnya ngambang di atas danau. Kalau zaman dulu Balai Kambang ini digunakan sebagai tempat kumpul malam-malam tengah-tengah danau karena sinar bulan di sini tak ada rusak. Tempatnya di Balai Kambang.
masih asik kayunya ya. Yang baru bawahnya betonnya baru. Kalau zaman dulu orang dikata-kata ya. Oh berarti ini belum diganti sama sekali ya Kak? Belum diganti. Original. Masih kokoh. Kita belakang lagi. Dan paling terakhir di bagian belakang ada dua arge jumut yang bentuknya kayak wajah barongsai. Yang Iya. mata di atas, yang mata di bawah. Arge jumut ini punya dua arti ya. Arga berarti hidangan, jumut berarti menyanyi. Jadi kalau kita masuk ke dalam ini ruang makan. Makan berarti yang tadi itu buat penyimpanannya, ini Kulkas. buat ya ini buat Makanan. Barangkali mau ke dalam mungkin kita bisa lihat ke dalam. Dari bawah ya. Nah ini bagian dalam dari harga jumut tadi tempat makan. Ini bisa ditebak mungkin ini meja makan. meja makan betul. Namanya harga jumut, harga tadi makanan yang banyak, hidangan dijumut ambil masing-masing prasmanan kita makan di dalam. Ini ruang makan. Jadi di sini nggak ada kursi tapi lesehan di bawah nampak. Berarti ini khusus buat ruang makan aja ya? Pakai sultan, tamu sama keluarga biasanya. Nah baru di sampingnya ada dua pintu misterius yang konon sebelah kanan ini pintu yang bisa nembus ke Mekah Madinah, yang sebelah kiri ke Tiongkok China. Sebenarnya ada maknanya aja, yang dimana maknanya kalau ke Mekah Madinah mengajar ilmu agama, kalau ke China ilmu dunia. Jadi makna filosofi yang bisa kita ambil dari dua pintu ini bahwa kita kalau hidup di dunia harus seimbang ketika belajar. Yang dikejar dirinya sendiri. Adapun juga kenapa harus ke Mekah Madinah? Di sini karena ke Mekah Madinah punya berhubungan langsung dengan silsilah Sunan Gunung Jati, yang mana Sunan Gunung Jati itu ibundanya juga Rara Santang menikah dengan keturunan dari Nabi Muhammad yang bernama Syarif Abdullah. Jadi secara tuntutan silsilah Sunan Gunung Jati merupakan habaib dari Nabi Muhammad, dari ayahnya terutama. Yang kedua dari China ini karena istri Sunan Gunung Jati salah satunya berasal dari China yang bernama Putri Ongtinyo. Makanya ada ke China sama ada ke Mekah Madinah, nggak ada ke Prancis karena bukan keturunan Napoleon Bonaparte, nggak ke tempat-tempat lain, nggak ke Italia. Jadi karena punya hubungan keluarga aja. Salah satu faktor utamanya kenapa pemilihan ke China sama ke Madinah. Kita ke depan lagi ya. Ini sudah bangunan paling akhir dari Sumeragi. Kita menuju ke depan kembali lagi ke tempat pertama. Nah, setelah kita memutari Goa Sunyaragi, saya ada pertanyaan lagi nih Kang untuk terakhir kan. Boleh banget. Apa harapan kakak terhadap generasi muda dalam menjaga warisan sejarah seperti Goa Sunyaragi ini? Jadi subjektif ya, karakter pribadi gitu. Kalau aku pribadi sih biar kita jas merah ya, jangan melupakan sejarah. Karena bagaimanapun sejarah itu pasti bakal berulang, repeat gitu. Dan juga kita bakal banyak belajar dari sejarah, karena bagi saya pribadi sejarah itu bukan belajar masa lalu, tapi belajar bagaimana untuk meramal masa depan gitu. Jadi untuk itu seperti ini mungkin bakal terus harus dijaga, karena kita bisa belajar bagaimana cara membuat bangunan yang seawet ini 400 tahun. Kita bakal belajar banyak hal, bukan cuma kita menghafal sejarahnya, tapi benar-benar mendalami
apa bagian dari sejarah itu sendiri, seperti cagar budaya, tokoh dan sebagainya, kita perlu merawat itu dalam diri kita sendiri. Terima kasih atas penyampaian kakak dari awal sampai akhir, sampai keliling-keliling, Terima kasih, sampai Mbak. masuk ke dalam. Sebelumnya mohon maaf jika ada tindakan yang tidak mengenakan Enggak kok, aman gitu, kok, nggak ada sama sekali. atau kata-kata yang kurang gimana gitu. Kayak sekali lagi kami dari mahasiswa UIN terima kasih banyak atas waktu kakak Baik. untuk wawancara dengan mata kuliah Cirebon Studies ini. Aku juga berterima kasih banyak ya udah mau jalan-jalan Sungai Ragi, udah mau belajar apa itu Sungai Ragi, dan aku pun senang juga gitu bisa ketemu kalian semua. Ya, terima kasih sekali Terima lagi kasih Kak. juga.